Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa adalah momen seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ditujukan untuk memohon dan meminta segala sesuatu, maksudnya yaitu hajat yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Para ulama pun mengajarkan untuk selalu memanjatkan doa, terutama di waktu mustajab untuk berdoa. Meski hajat yang dipanjatkan selalu sama dan sangat remeh, sebab saat seseorang tidak berdoa, ia sudah dianggap sombong. Lantas kapan saja 11 waktu mustajab untuk berdoa? Yang pertama, saat puasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya saat sedang puasa, akan tetapi ketika buka puasa tiba pun termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Al-Haytami dalam Majma' menjelaskan bahawa di waktu mustajab untuk berdoa seperti untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa agar memperbanyak doa. 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dia zalimi. Yang kedua, di dalam sujud. Tidak bisa dipungkiri bahawa dalam setiap sujud salat yang ditunaikan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW pun bersabda bahawa dalam sujud salat itulah waktu seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang berada paling dekat dengan Rabbnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, adapun ketika rukuk maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sujud terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ada 3 doa dalam keadaan sujud yang tidak boleh terlewatkan, yaitu meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, memohon diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput, meminta agar hati istiqamah dalam agama Islam. Yang ketiga, di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ketika banyak orang terlelap tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada sepertiga atau penghujung malam untuk melihat hambanya yang memanjatkan doa. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, di mana doa-doa mudah diijabah. Rasulullah SAW bersabda tentang waktu mustajab untuk berdoa ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit bumi ketika malam tersisa sepertiga terakhir. Ia berkata, "Adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu mustajab untuk berdoa yang dimaksudkan berlaku untuk setiap malam, bukan hanya di bulan istimewa saja seperti Ramadan dan Hari Raya. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, setelah salat wajib. Setelah menunaikan salat fardu, jangan langsung beranjak pergi. Sempatkanlah untuk berdoa terlebih dahulu. Inilah waktu mustajab untuk berdoa yang setiap hari umat muslim bisa menemukan. Jangan disia-siakan. Jangan lupa untuk mengiringinya dengan bacaan zikir dan wirid, memanjatkan segala yang diinginkan dan diharapkan di waktu mustajab untuk berdoa menjadi salah satu kelengkapan yang dianjurkan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir akan setiap selesai salat fardu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Di waktu tersebut, kemungkinan doa pasti dikabulkan cukup besar dan kemungkinan ditolak kecil. Waktu mustajab untuk berdoa ini sama dengan saat perang sedang berkecamuk. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, saat meminum air zam-zam. Waktu mustajab untuk berdoa adalah saat seorang muslim minum air zam-zam. Hal ini bisa dilakukan sebelum atau menjelang mulai meminumnya. Maka jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Khasiat air zam-zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas, waktu mustajab untuk berdoa ini atau menjelang meminumnya, membaca doa yang berkaitan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Yang ketujuh, pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda tentang hari Jumat yang menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Dijelaskan bahwa di waktu mustajab untuk berdoa adalah termasuk saat yang penuh dengan keberkahan dan sakral. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari Jumat merupakan hari penuh keberkahan dan sakral bagi umat muslim, di mana peristiwa penting dalam Islam banyak terjadi pada hari Jumat. Selain berdoa, perbanyaklah amal soleh di waktu mustajab untuk berdoa ini. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kedelapan, saat turun hujan. Ketika hujan turun itulah saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan mendatangkan manfaat dan memberikan keberkahan. Inilah waktu mustajab untuk berdoa.
dan jangan sampai terlewatkan begitu saja. Saat hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang salat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Dikala hujan, Rasulullah SAW juga memanjatkan doa agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Yang kesembilan, pada malam Lailatul Qadar. Selain hari Jumaat, waktu mustajab untuk berdoa jatuh di malam Lailatul Qadar. Malam ini dikenal sebagai malam diturunkannya kitab suci Al-Quran ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Di waktu mustajab untuk berdoa seperti Lailatul Qadar juga dianjurkan memperbanyak amal soleh selain mengungkap hajat. Tujuannya agar di malam istimewa ini apa-apa yang diinginkan menjadi semakin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ke-10, saat sahur. Bila saat melaksanakan ibadah puasa dan berbuka saja termasuk waktu mustajab untuk berdoa, maka saat sahur perlu digarisbawahi juga. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Dalam hadis, Ibnu Hajar berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Setelah sahur, Rasulullah SAW kerap membaca doa ini seperti tercantum di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Berikut ini doa sahur yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yarhamullahul mutasahhirin. Artinya, semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang bersahur. Yang ke-11, hari Arafah. Hari Arafah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hari saat para jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka dari itu, mengungkap segala hajat di waktu mustajab untuk berdoa sangat dianjurkan dan jangan sampai terlewatkan. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah, tiadalah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah 11 waktu mustajab untuk berdoa. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak berdoa di waktu-waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan keinginan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.